Halo, selamat datang di channel Candy Lucia Playlist Hestiologi, playlist pengembangan diri dan optimalisasi potensi. Pernah nggak kita berada dalam kondisi in a rush hour, kerjaan, tugas, deadline, kerasa jadi satu, numpuk semuanya. Terus kita nganggap bahwa 24 jam itu nggak bakal cukup. Nah, kita mulai deh nyalain keadaan, kayak tugasnya terlalu banyak, terlalu berat, gak masuk akal. Kalau kita yang masih sekolah atau kuliah bakal ngerasa, ini kok tugasnya nggak pernah diajarin. Kalau yang udah kerja ngerasa, kok kayaknya ini bukan jobnya saya. Saya juga pernah ngerasa demikian, dan sampai saat ini juga pernah, dan masih merasa demikian gitu ya, dan memang itu sangat nggak nyaman, sangat nggak enak. Saya coba refleksi, apa benar 24 jam itu nggak cukup? Atau kita kebanyakan menunda? Di psikologi, kita kenal sebagai perilaku menunda atau prokrastinasi. Nah, khususnya bagi teman-teman yang masih di sekolah ataupun di kuliah, kita mengenalnya dengan istilah khusus yang dinamakan prokrastinasi akademik. Apa itu perilaku prokrastinasi? Simpelnya, perilaku menunda dengan sengaja. Saat kita akan melakukan sesuatu, kita akan ngerjain tugas atau kerjaan kita, muncul nih dalam diri kita, sebentar dulu masih lama. Sebentar gampang kok. Itu terus-terusan sampai deadline kita itu udah di depan mata kita, udah mepet pol. Oke? Nah, yang jadi pertanyaan, apa dampaknya kalau kita menjadikan prokrastinasi ini menjadi habit kita, jadi kebiasaan kita? Ya tentu saja pertama, banyak banget waktu yang terbuang tanpa menghasilkan sesuatu yang berguna. Akhirnya kita merasa 24 jam itu nggak cukup. Kemudian, kita yang sering melakukan prokrastinasi akan menghadapi limit waktu yang mepet. Hal itu bisa jadi tekanan bagi kita sehingga menimbulkan stres. Kondisi ini pasti nggak enak banget bagi kita. Akhirnya apa? Muncul kecemasan sepanjang waktu pas kita ngerjain tugas-tugas kita. Kita juga jadi nggak konsen. Dan bisa saja karena kita nggak konsen, kita bakal bikin banyak kesalahan. Tugas kita mungkin selesai, sesuai dengan deadline yang ada kayak gitu. Tapi bisa aja hasilnya nggak maksimal. Nah, kalau kita kerja sebagai kelompok atau di dalam tim, kita bisa bikin teman-teman kita rugi. Tugasnya kita sebagai tim itu terhambat, progres keseluruhan untuk menyelesaikan tugas tersebut jadi terhambat, hasilnya pun jadi kurang optimal. Seharusnya tim kita itu jadi bagus, tapi karena perilaku kita, habit menunda kita, maka seluruh anggota tim kita yang kena imbasnya. Kalau kita udah terbiasa kayak gitu, maka produktivitas dan etos kerja kita jadi turun. Akhirnya ya kualitas diri kita pun jadi rendah. Poinnya, prokrastinasi itu nggak ada bagus-bagusnya. Serius, prokrastinasi itu nggak ada faedahnya. Tapi yang aneh adalah kita udah tahu nih prokrastinasi itu jelek nih bagi kita. Tapi kok kita tetap melakukan itu? Kok kayaknya itu menjadi sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan? Nah, sebaliknya teman-teman, beberapa penelitian menunjukkan prokrastinasi dan kontrol diri itu punya hubungan yang negatif. Artinya, makin kita bisa mengontrol diri kita, maka tingkat prokrastinasi kita atau perilaku menunda itu menjadi lebih rendah. Simpelnya, kalau kita bisa kontrol diri, disiplin diri kita kuat, kita ada kecenderungan untuk tidak melakukan prokrastinasi itu. Nah, jadi pertanyaan, gimana caranya supaya kita bisa kontrol diri? Bahasa kerennya sekarang, ya apa caranya kita bisa self-control, kayak gitu. Itu susah banget bro, gak gampang bro. Kontrol diri itu melibatkan banyak aspek psikologis, mulai dari pola pikir atau kognitif, ada perasaan atau afeksi di situ, ada value diri kita, sampai pada akhirnya berwujud ke perilaku itu. Tapi bukan nggak mungkin kok kita bisa atasi prokrastinasi. Nah, saya pengen share gimana saya coba dealing dengan prokrastinasi. Ada 2 tips yang mungkin bisa berguna yang selama ini saya gunakan untuk meminimalisir prokrastinasi yang saya lakukan. Jadi bukan mengatasi ya, bukan
tidak melakukan prokrastinasi, tapi meminimalisir. Yang pertama, buat agenda. Nah, di agenda ini kita catat semua kegiatan kita. Termasuk di agenda ini kita bikin deadline pribadi. Misal, deadline tugas kita tanggal 5. Maka deadline pribadi kita itu di tanggal 3. Jadi kita tulis, misalnya membuat laporan kegiatan, kayak gitu. Harusnya deadline tanggal 5, tapi saya tulis di agenda saya di tanggal 3, deadline-nya itu. Untuk apa ada itu? Supaya kita bisa double check, apakah tugas kita itu udah benar, atau ada hal lain nih yang mungkin aja kita miss. Kayak gitu. Nah, agenda ini perlu ditulis. Jangan hanya diingat aja, jangan hanya di awang-awang aja. Nah, kalau terbiasa pakai agenda, mungkin kita bisa terapin konsep urgent versus important punyanya Covey Quadrant. Pernah dengar nggak tentang Covey Quadrant? Kalau belum, coba googling. Kalau nggak, nanti kita akan bahas di video lainnya. Yang kedua, terapin reward and punishment. Jadi, kalau kita kan udah tulis agenda tadi. Nah, semisal kita bisa achieve targetnya kita bisa penuhi deadline-nya kita, maka kita akan kasih self reward. Cuma tentang self reward ini nggak usah. Mengenai self reward ini nggak usah berlebihan sih. Misal kita berhasil ngerjain tugas kuliah kita nih ya, kita nggak perlu self reward dengan liburan ke luar negeri juga. Jadi kita coba adjust self reward itu sesuai dengan kadar tugas atau proyeknya kita. Ya, jadi kalau misalnya kita bisa melakukan atau menyelesaikan proyek yang gede, maka bisa aja makin gede pula self reward kita, kayak gitu. Nah, kemudian kasih juga punishment, jangan hanya self reward. Konsepnya sama. Kalau kita fail deadline pribadi kita, maka kita kasih self punishment. Misalnya nih, kalau kita telat suatu tugas, maka kita akan bayar denda ke tabungan pribadi kita. Ya, jadi terserah teman-teman untuk punishment-nya bentuknya seperti apa, kayak gitu. Apakah ini bisa untuk mengatasi prokrastinasi? Sejauh yang saya praktekkan, cukup membantu. Tapi sekali lagi, prokrastinasi ditentukan oleh self-control kita. Kita yang mesti disiplin, kita yang mesti inisiatif untuk bergerak dan mengurangi prokrastinasi. Always grateful.